Sebelumnya perkenalkan, saya Robiatul Andawiyah. Sesuai permintaan khusus, nanti saya akan menjadi observernya dari khusus ya. Khusus kan akan melaksanakan praktik coaching. Kalau boleh tahu siapa coachingnya nanti? Untuk praktik coaching kali ini nanti coachingnya Pak Imam, Bu. Jadi sebelum khusus melakukan praktik, saya boleh bertanya beberapa pertanyaan ya Bu ya? Iya, Bu. Silakan. Untuk yang pertama, nanti kira-kira rubrik apa yang akan Ibu gunakan dalam percakapan coaching yang akan Ibu laksanakan? Kalau untuk rubriknya ini memang nanti pasti tetap menggunakan alur tirta ya, Bu ya. Jadi nanti dalam kegiatan praktik coaching itu di situ saya tetap menggunakan alur tirta, di mana di situ ada tujuannya, kemudian ada identifikasinya. Baru setelah itu saya kirim pertanyaan ke arah rencana aksi dan terakhir tanggung jawab seperti itu. Untuk melakukan percakapan coaching ini, kompetensi apa yang sudah khusus miliki? Dari 3 kompetensi sebenarnya sudah saya miliki ya Bu, baik itu tentang present, kehadiran penuh, kemudian jadi pendengar aktif, kemudian pertanyaan berbobot, seperti itu. Jadi 3 kompetensi itu dalam praktik coaching saya rasa saya sudah memilikinya. Oke, khusus sudah memiliki semua kompetensi yang ada dalam praktik coaching ya Bu ya, seperti mengajukan pertanyaan berbobot tadi. Jadi untuk beberapa kompetensi ini, kira-kira kompetensi apa yang akan Ibu kembangkan, yang lebih Ibu fokuskan itu di kompetensi apa? Kalau saya sih maunya nanti Bu Robi ini selaku observer saya dalam praktek coaching kali ini, saya inginnya lebih lebih spesifiknya itu di pertanyaan berbobot ya Bu ya, karena memang saya perlu memang untuk bisa nanti dapat umpan balik evaluasi dari Ibu tentang pertanyaan berbobot ini. Jadi nanti saya akan lebih mengamati bagaimana pertanyaan-pertanyaan yang Ibu ajukan ya terhadap si coach, sehingga si coach itu bisa mengenali potensinya. Jadi di sini jelas ya Bu ya, Ibu akan diamati bagian kompetensi mengajukan pertanyaan berbobot sesuai alur ya Bu. Saya nanti lihat tahapannya apakah sudah sesuai dengan alur kita. Ya kira-kira ini akan dilaksanakan kapan kegiatan ini? Kalau untuk praktek coachingnya sebentar lagi sih Bu. Iya. Jadi nanti setelah praktek coaching saya akan menemui khusus kembali untuk memberikan komentar serta umpan balik kira-kira di bagian mana yang sudah khusus lakukan dan yang harusnya diperbaiki, seperti itu ya Bu ya. Jadi nanti saya mohon arahannya ini ya Bu ya. Jadi nanti kan saya maunya di pertanyaan berbobot ya. Barangkali nanti bisa dilihat bagaimana sih saya nanti bisa menggali ide-ide baru dari Pak Imam selaku coach saya di situ dengan pertanyaan yang berbobot, barangkali bisa diobservan dari segi itunya sehingga saya nanti dapat umpan balik dari Ibu ya. Ya Bu. Selain yang lainnya seperti itu. Terima kasih ya Bu ya. Nanti sampai ketemu nanti ya Bu ya. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Pak Imam. Selamat siang Bu Sus. Nah, kita hari ini punya waktu untuk berbincang-bincang kembali dengan waktu yang terbatas sebenarnya ya Pak Imam ya. Nah, kali ini apa sih rencana pertemuan kita untuk yang kali ini Pak Imam? Iya begini Bu Sus. Saya kan punya masalah gitu ya. Jadi dari pembicaraan kita hari ini saya berharap tuh saya dapat, misalnya saya itu kan motivasi saya dalam mengajar itu menurun. Sehingga di pertemuan ini nantinya saya harap dapat kembali mempunyai motivasi dan semangat dalam mengajar. Ya. Jadi karena motivasi dalam mengajar ini ya Pak yang kurang semangat juga ya. Nah, kira-kira ini penyebabnya apa sih Pak? Kok bisa sampai tidak punya semangat itu Pak? Kalau penyebabnya apa? Banyak mungkin ya, banyak faktor yang menyebabkan kita saya itu agak. Yang pertama itu masalah waktu, terus masalah kegiatan juga terlalu menumpuk. Kalau di sekolah itu kan saya punya banyak kesibukan ya. Jadi benda hapus, terus membantu sekolah juga dalam mengerjakan tugas administrasi sekolah seperti surat menyurat, sehingga pekerjaan saya untuk melaksanakan atau
menyiapkan rencana untuk kegiatan pembelajaran itu tidak ada. Waktu di rumah pun juga seperti itu, saya disibukkan dengan kegiatan di masyarakat seperti kegiatan di masjid, terus kadang tetangga itu juga ada yang minta bantuan ke saya untuk membantu menyelesaikan tugas-tugas dan pekerjaannya. Persibu ya Pak Imam Iya, ini ya. seperti itu. Tapi Pak, kalau dari pertemuan kita ini, Pak Imam ini sebenarnya ingin tujuan kita di akhir pembicaraan kita ini hasilnya seperti apa Pak? Inginnya? Oke, jadi setelah kita diskusi ini Bu ya, saya itu dapat pencerahan atau solusi. Bagaimana sih mengatur waktu itu supaya bisa selesai dan teratur, terus juga mendapatkan solusi bagaimana sih motivasi saya itu juga kembali baik gitu, seperti yang sebelumnya ini kan kemudian juga bagaimana saya itu bisa melakukan persiapan mengajar dengan baik, terus juga saya harapkan juga nanti dengan persiapan mengajar yang baik itu juga siswa-siswa saya juga ikut ada terimbas sehingga mereka lebih bersemangat dalam mengajar. Kemudian ini yang penting, saya itu bisa tepat waktu masuk ke kelas untuk mengajar. Iya. Jadi Pak Imam ingin dapat solusi ya dari gimana caranya nanti Pak Imam itu bisa semangat dalam mengajar, kemudian juga tepat waktu juga masuk kelas, ini ya bisa juga pasti punya bisa persiapan yang matang dalam merencanakan pembelajaran itu ya Pak ya. Iya. Nah, tapi kesempatan apa nih Pak yang Bapak miliki sekarang itu ini untuk bisa semangat dalam mengajar itu kesempatannya ada nggak sih Pak? Mungkin kesempatan itu yang bisa mungkin kesempatan waktu mungkin ya, kesempatan waktu yang lebih banyak dalam melakukan persiapan mengajar. Itu kemudian masuk kelas ke tepat waktu itu. Kalau kita masuk kelas tepat waktu, insya Allah kegiatan pembelajaran itu akan maksimal seperti itu. Kira-kira Pak, kalau dari skala 1 sampai 10 nih, untuk semangat Bapak dalam mengajar itu sudah ada di skala berapa saat ini Pak? Kalau menurut saya mungkin saya ada di level 6 gitu Bu ya, atau di skala 6 gitu. Kalau dari 1 sampai 10 ada di skala 6. Alasannya kenapa ini Pak? Kok sampai pilih skala 6? Iya, karena banyak faktor ya. Pertama, skala 6 itu mungkin persiapannya ya seadanya saja seperti ya. Kalau yang misalkan punya persiapan mengajar itu seadanya saja. Kemudian ya waktu yang juga yang saya sediakan untuk kelas itu juga terbatas. Kemudian konsentrasi mengajar saya juga kadang kurang fokus. Begitu sehingga saya kalau fokus 100% setidaknya kan levelnya nanti bisa tinggi. Kekuatannya, kalau dari kekuatannya kira-kira yang Bapak miliki sekarang apa Pak? Kekuatannya Pak? Kalau kekuatannya saya sih bisa menyiapkan ya sebenarnya kalau ada waktu itu bisa menyiapkan RPP dan persiapan itu lebih matang. Kemudian apalagi sesuai dengan apa yang dikehendaki siswa, persiapan mengajar, terus persiapannya lebih matang, terus saya bisa itu ya. Kemudian menyusun RPP itu juga menggunakan media pembelajaran yang bervariasi. Jadi sebenarnya Pak Imam ini sebenarnya multi talenta ya Pak ya, juga sebenarnya dalam pembuatan RPP ini Pak Imam itu bukan guru yang gaptek juga ya, tapi juga bisa memanfaatkan media itu ya Pak ya. Tapi Kak, ada nggak sih hambatannya Pak nanti Pak? Ini ada nggak hambatannya kira-kira? Iya, hambatannya itu terkait itu masalah pengaturan waktu itu. Jadi karena waktu saya itu banyak terpakai untuk tugas-tugas sekolah di lain seperti bendahara pos, bendahara itu menyita banyak waktu gitu ya. Terus juga melaksanakan administrasi yang lain. Saya akui memang di sekolah saya itu juga tenaganya juga tidak terlalu banyak seperti sekolah-sekolah besar. Kemudian itu waktu kemudian di rumah juga sibuknya juga lumayan banyak itu hambatannya. Jadi kesibukan itu yang menghambat saya dalam menyusun perencanaan itu. Iya, selama ini itu ya hambatannya. Iya, kalau misalkan di rumah itu juga kadang tetangga atau teman itu juga biasa minta bantuan itu. Dan saya itu nggak bisa untuk nolak itu. Sehingga ketika menerima
permintaan tugas-tugas dari teman atau tetangga itu nggak menyita waktu saya. Jadi banyak ya hambatannya ya Pak yang Iya. banyak. Tapi dari beberapa hambatan yang Bapak sebutkan tadi, sebenarnya ada nggak sih Pak solusinya dari Bapak itu untuk bisa meminimalisir lah hambatan itu Pak? Solusinya bisa sih. Solusinya mungkin disediakan waktu yang lebih mungkin ya, atau di sini nanti dikurangi tugas-tugas saya di sekolah itu, dikurangi. Terus bisa juga saya itu tugas-tugas saya itu supaya cepat rampung, cepat selesai, bisa dibantu oleh teman-teman guru yang lain seperti itu, atau tenaga administrasi yang lain. Pak, tadi kalau untuk yang biar cepat rampung itu bisa dibantu teman ya Pak ya. Tapi Iya. kalau untuk yang disediakan waktu sama pengurangan itu gimana itu Pak caranya Pak? Kalau yang untuk yang pengurangan waktu itu ya, mungkin saya bisa menghadap ke kepala sekolah. Oh iya. Saya bicarakan mungkin dengan kepala sekolah untuk tugas-tugas tertentu ini setidaknya bisa dilimpahkan kepada guru yang lain mungkin ya, yang jam mengajarnya juga lebih sedikit, atau guru-guru yang lain yang mempunyai banyak waktu luang di sekolah itu. Iya Pak. Terus ini tentang rencana Pak. Kalau Pak Imam tadi sudah ada hambatan, tapi sudah ada solusinya nih Pak. Ya. Kira-kira punya pandangan ada rencana nggak Pak ke depannya Pak? Mungkin rencana ke depannya ya itu Bu, mungkin dalam rencana ke depan yang menghadap kepala sekolah itu tadi. Jadi menghadap kepala sekolah ya. Iya, bisa dibicarakan. mengutarakan apa yang ada dalam pendapur saya nih ke kepala sekolah. Untuk minta teman-teman lain itu untuk membantu tugas saya, atau bisa juga dengan mengurangi beban tugas saya di sekolah. Nah, kalau sudah ada rencana nih Pak Imam, ada nggak strateginya Pak Imam? Nanti bisa menghadap kepala sekolah, nanti minta pengurangan juga, biar bisa dilimpahkan juga tugas-tugas Pak Imam itu sebagian lah ke teman yang memang punya waktu luang gitu Pak. Ada nggak strateginya Pak? Nanti Jadi ke kalau depannya. sudah punya waktu yang luang yang banyak itu, insya Allah ini ya, dalam penyusunan RPP itu kan sudah punya waktu luang, maka RPP yang bisa disusun itu akan lebih secara maksimal gitu ya. Kemudian saya juga bisa punya waktu untuk berkonsultasi dengan teman dalam penyusunan RPP. Saya juga berkonsultasi dengan wakasek mungkin ya, atau kepala sekolah nanti untuk mempersiapkan bagaimana kegiatan pembelajaran nanti di kelas. Mungkin juga bisa nanti minta bantuan teman-teman atau guru lain untuk jadi observer nanti seperti itu. Bagus nih Pak Imam, rencana Pak Imam ini saya rasa sudah hampir matang ini ya Pak ya, sudah ada strateginya. Terus nanti kalau misalnya rencana ini berhasil Pak Imam itu dari tadi di awal kan ingin skala ada skala di skala 6 ya sekarang ya. Terus nanti di tujuan akhirnya di skala berapa Pak Imamnya Pak? Kalau target sementara ini nggak muluk-muluk, mungkin di skala 8 lah, setidaknya ada dua strip peningkatan. Iya, bagus. Dari awal itu yang 6 ke 8 seperti itu. Untuk ukuran keberhasilannya Pak, sehingga ada Bapak Imam itu merasa oh ada peningkatan nih sudah dari skala 6 ke skala 8. Mungkin kalau indikatornya mungkin ya, mungkin tepat waktu masuk ke kelas itu pertama, mungkin yang paling sederhana ya, tepat waktu masuk ke kelas, kemudian menyusun rencana RPP atau RPP atau modul ajar itu secara baik gitu ya, kemudian bisa melibatkan teman sejawat untuk jadi observer, nanti kemudian juga bisa meminta nanti kegiatan pembelajaran itu bisa menyediakan beberapa media pembelajaran yang bervariasi sehingga membuat siswa itu lebih aktif. Bahkan juga nanti bisa minta bantuan murid lah untuk memberikan refleksi nanti pada kegiatan pembelajaran itu seperti apa itu. Nah, termasuk juga dari observernya nanti. Bagus ini ya Pak Imam ya rencananya Pak Imam ini. Lalu kapan nih Pak Imam rencananya bisa diaplikasikan nih
diterapkan. Kira-kira kapan ya Pak Imam? Rencananya kalau bisa Bu ya, mudah-mudahan waktu kepala sekolah itu ada waktu ruang besok atau lusa itu saya akan mengajak kepala sekolah untuk membicarakan tentang kegiatan yang biasanya yang terlalu banyak ini, supaya bisa dikurangi atau setidaknya ada tenaga yang lain yang bisa membantu saya untuk mempercepat semua pekerjaan saya seperti itu. Kemudian baru setelah itu saya akan menyusun RPP. Jadi kalau sudah hari ini misalkan besok itu sudah fix siapa saja yang sudah fix ya, yang ditugaskan oleh kepala sekolah untuk membantu saya. Baru keesokannya atau lusanya itu saya akan menyusun RPP yang juga bisa minta masukan lah dari teman-teman guru yang sudah berpengalaman ya dalam melakukan pembelajaran yang bisa mengaktifkan siswa di dalam kelas itu. Terus setelah persiapannya akan langsung dipraktekkan. Jadi RPP yang sudah saya buat itu akan langsung dipraktekkan ketika jam saya itu ada. Misalkan dalam minggu akhir ini ada jam saya di kelas itu akan saya praktekkan di situ. Dari perbincangan ini sepertinya Pak Imam sudah punya semangat ini ya. Tadi permasalahannya Iya, tidak punya iya. semangat, tapi sepertinya sudah menggebu-gebu ini Iya, karena sudah iya. punya rencana. Tapi ini Pak, komitmennya ini nanti apa Pak? Komitmen dari Bapak terhadap rencana ini seperti apa Pak? Komitmennya? Saya berkomitmen Bu ya, rencana ini dalam minggu ini bisa terlaksana dan untuk pertemuan-pertemuan berikutnya bisa terlaksana. Jadi makanya untuk membantu saya ini saya perlu juga seorang pendamping gitu ya, pendamping. Jadi ada yang dilibatkan ya Pak? Iya. Saya harus melibatkan teman-teman itu untuk memantau komitmen saya ini juga supaya tetap terjaga seperti itu. Bisa jadi nanti dari kepala sekolah, wajib wakil kepala sekolah atau guru-guru yang sudah berpengalaman. Iya Pak Imam. Kita sudah ada di akhir sesi perbincangan kita ini dengan waktu yang sangat terbatas ini. Mungkin bisa saya simpulkan ya Pak Imam ya, sedikit saya simpulkan bahwa Pak Imam ini punya permasalahan di awal kurang semangat dalam mengajar, RPP juga disusun seadanya gitu ya, karena memang kesibukan Pak Imam. Tapi Pak Imam sudah punya rencana bagus ini Pak Imam, menghadap kepala sekolah, mengadakan diskusi santai ya dengan kepala sekolah untuk bisa tugas-tugas Pak Imam dari mulai ada tanggung jawab di BOS, kemudian administrasi bagian surat menyurat juga ya. Ini bisa dikurangi setidaknya agar Pak Imam juga lebih fokus dan semangat dalam mengajar. Caranya nanti bisa cari teman ya, kolaborasi dengan rekan sejawat juga. Pak Imam juga harus membantu ini kan ya. Nah itu. Jadi Pak Imam sudah dapat solusi ya Pak ya, di akhir pembicaraan kita ini sudah dapat solusi. Pak Imam sendiri sudah punya rencana dari permasalahan Pak Imam ini. Kira-kira bagaimana Pak Imam, perasaannya Pak Imam setelah perbincangan kita ini? Alhamdulillah ya, dari pembicaraan kita hari ini Bu ya sudah memberikan ekspektasi yang cukup besar buat saya gitu ya, yang awalnya pesimis gitu ya jadi optimis. Terima kasih Ibu ya, waktunya sudah iya, saya juga terima kasih ini memberikan coaching ini kepada saya. Mudah-mudahan apa yang saya rencanakan ini mudah cepat saya laksanakan dan bisa sukses. Iya. Saya juga ini Pak Imam sudah tidak sabar ini, pasti menarik ketika nanti Pak Imam sudah menerapkan mulai besok, kemudian minggu depan juga sudah dipraktekkan ini. Saya sudah tidak sabar untuk bisa mendengarkan Pak Imam bercerita lagi. Barangkali kita susun ya, kapan kita ini bisa berbincang-bincang lagi. Pasti menarik soalnya. Iya, mungkin ya setidaknya setelah praktek ini dilaksanakan Bu ya, mungkin 1 minggu atau 2 minggu lagi. Iya. Saya akan menghubungi Bu khusus ya. Iya. Untuk kucing lagi lah ya. Kan ini berkelanjutan. Jadi minta tolong juga ke khusus untuk tidak bosan untuk selalu tidak ya, membantu Pak Imam, saya dalam mengatasi yang saya hadapi dalam kegiatan pembelajaran. Tentu. Nah, barangkali itu saja dulu ya Pak Imam Ya. ya. Biar Pak Imam juga segera merealisasikan ini untuk yang rencana-rencana Pak Imam ini. Nah, mungkin itu saja Pak Imam ya. Kita sampai di sini dulu ya. Ya, sudah saya cukupkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Khusus tadi sudah melakukan praktik coaching ya khusus ya. Jadi sesuai dengan kompetensi yang ingin ibu kembangkan, yaitu di situ mengajukan pertanyaan berbobot. Tadi kan praktiknya menggunakan alur tirta. Ya, setelah saya amati dari alur tirta itu tadi kan ada tujuan, ada identifikasi, ada juga rencana aksi dan tanggung jawab. Untuk tujuan khusus sudah di sini menyampaikan tujuan dari coaching itu sendiri. Tujuannya sudah jelas, bagus dalam pemaparannya. Hal ini terlihat dari pertanyaan-pertanyaan khusus tentang rencana pertemuan dan penyebab dari masalah-masalah yang dihadapi coaching tadi. Ya, di situ sudah tujuannya jelas dari pertemuan coaching itu apa yang ingin dicapai. Untuk yang identifikasi khusus juga di sini sudah memberikan pertanyaan dan umpan balik yang mengarah pada identifikasi potensi dari coaching. Pertanyaan yang diberikan di sini sudah dapat terlihat dengan jelas, sudah membuat coaching menggali kemampuannya sehingga dia bisa percaya diri dengan kemampuan yang dimilikinya. Dari pertanyaan itu terlihat khusus sudah menanyakan tentang kesempatan yang dimiliki coaching, kekuatan yang dimiliki coaching juga, skala tentang pencapaian tujuannya juga, hambatan serta solusi dari masalah yang dihadapi coaching. Ini sudah jelas ya Bu, itu masuk identifikasi. Untuk yang rencana aksinya di sini sudah terlihat jelas juga bahwa khusus tadi memberikan pertanyaan-pertanyaan dan umpan balik tentang rencana aksi dari coaching. Bagaimana coaching itu bisa mengatasi permasalahannya. Di situ terlihat dari pertanyaan khusus tentang rencana kedepannya, strategi yang digunakan coaching, ukuran keberhasilan dari tujuan yang ingin dicapai, ada di skala berapa, itu tadi sempat ditanyakan juga. Dan itu sudah menunjukkan pertanyaan tentang rencana aksi ya. Bagaimana rencana pelaksanaan kedepannya, di situ sudah menunjukkan rencana aksi. Jadi sudah jelas ya. Dari alur tirta itu kita sudah sampai rencana aksi. Dan yang terakhir yaitu tanggung jawab. Di sini tadi khusus sudah jelas juga memberikan pertanyaan-pertanyaan dan umpan balik mengenai komitmen coaching. Bagaimana coaching itu berkomitmen menjalankan rencana aksi ke depannya. Di sini bagaimana juga coaching melakukan berkomitmen untuk dari pelaksanaan yang dari rencana yang akan dilaksanakan dan siapa juga yang akan mendukungnya. Di situ tadi khusus juga sempat menanyakan komitmen coaching seperti apa dan orang yang bisa membantu untuk mendukung dari komitmen itu sendiri. Siapa saja yang terlibat. Tadi kan coaching menjelaskan bahwa ada kepala sekolah, rekan-rekan juga. Di situ bagaimana coaching berkomitmen ya Bu ya. Dan untuk yang terakhir itu ada juga tindak lanjut ke depannya. Jadi khusus tadi kan juga sempat menanyakan menyampaikan bahwa tidak sabar ingin mendengarkan keberhasilan dari rencana yang akan dilaksanakan si coaching. Nah, jadi sudah jelas ya Bu, ada tujuannya jelas, sudah diidentifikasi juga, ada juga rencana aksi dan tanggung jawab dari coaching. Sampai di sini saja khusus sudah ya, Bu, karena ya, sudah jelas saya lihat semua yang disampaikan khusus sebagai coach tadi sudah jelas sesuai alur tirta. Kalau begitu saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.